semuanya, selamat pagi. Baik, kabar saya baik. Perkenalkan di sini saya Neva Wulandari, saya dari Fakultas Kedokteran Unisula. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang keluarga berencana. Pertama-tama di Indonesia sendiri tuh pada tahun 2015 jumlah penduduknya tuh sangat meningkat, Bu Ibu, Bapak-bapak. Terutama dengan jumlah penduduk di dunia sebesar 7.324 juta jiwa. Nah, untuk Indonesia sendiri dia tuh prestasi penduduknya tuh dia sebesar 3,51%. Nah, terus dengan jumlah presentasi tersebut, Indonesia sendiri tuh dia menempati urutan keempat setelah Cina, India, terus Amerika Serikat. Nah, untuk Cina sendiri dia itu penduduknya sekitar 1.372 miliar jiwa. Untuk India dia itu penduduknya sekitar 1.314 miliar jiwa. Untuk Amerika Serikat sendiri penduduknya sebesar 321 juta jiwa. Nah, untuk Indonesia sendiri dia itu 256 juta jiwa. Nah, makanya dari itu Indonesia tuh dia menempati urutan keempat dari penduduk terbanyak. Nah, untuk setiap tahunnya di Indonesia itu pertumbuhan penduduknya tuh dia meningkat. Nah, meningkatnya itu dia sebanyak 1,49%. Nah, itu artinya penduduk Indonesia itu dia bertambah 4,5 juta jiwa per tahun, Ibu-ibu, Bapak, bayangin. Banyak banget kan meningkatnya. Nah, karena dia semakin meningkat, maka pemerintah Indonesia itu dia membuat program untuk mencegah ledakan penduduk. Nah, programnya itu dengan menggunakan program KB atau disebut keluarga berencana. Nah, lalu apa itu keluarga berencana? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu tidak keluarga berencana itu apa? Belum tahu. Jika belum tahu, jadi keluarga berencana itu atau KB dia itu merupakan suatu gerakan untuk membuat keluarga itu sehat. Nah, selain membuat keluarga sehat, dia itu juga untuk membatasi kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, apa itu alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi sendiri itu dia merupakan cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah dari pembuahan, sehingga karena pembuahannya dia dicegah, maka dia tidak terjadi kehamilan. Nah, lalu apa saja metode KB itu? Ada yang tahu nggak, Ibu-ibu, Bapak? Tidak. Jadi metode KB itu dia dibagi menjadi dua. Dia ada alamiah sama non alamiah. Untuk alamiah sendiri dia itu dibagi lagi nih, Bu-ibu. Dia menggunakan alat dengan tanpa alat. Untuk yang non alamiah sendiri dia itu ada yang hormonal sama yang non hormonal. Nah, untuk metode yang tanpa alat, nah yang pertama itu ini metode kalender. Nah, metode kalender sendiri dia itu merupakan alat kontrasepsi sederhana, Ibu. Dia itu dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama. Senggama itu hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Kemudian yang kedua ada suhu basal. Suhu tubuh basal sendiri itu dia merupakan metode suhu basal atau dia disebut dengan thermal. Nah, metode ini tuh merupakan metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh. Nah, untuk mengetahui dari suhu tubuh basal. Nah, ini tuh untuk menentukan masa ovulasi juga. Kemudian yang ketiga ada metode Lender-Cervix. Nah, metode Lender-Cervix ini dia tuh dengan cara mengamati kualitas dan kualitas lendir cervix setiap harinya. Nah, pada periode subur ini lendir cervix yang di sini itu tuh dia ditandai dengan jernih, licin, dan encer. Itu merupakan lendir cervix yang baik. Nah, kemudian ada metode simptom thermal. Nah, metode simptom thermal ini dia itu mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi dari si perempuan. Kemudian ada metode senggama terputus. Nah, metode senggama terputus ini tuh merupakan metode keluarga berencana tradisional, di mana tuh dia
di mana si prianya nanti itu mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum prianya itu mencapai ejakulasi. Nah, kemudian ada metode dengan alat. Nah, yang pertama itu ada kondom. Nah, kondom sendiri kan dia merupakan alat kontrasepsi berupa sarung karet. Nah, dia kan mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual pada saat senggama. Nah, kemudian ada spermicide. Nah, spermicide ini dia tuh merupakan zat yang dapat membunuh sel sperma sehingga tuh spermanya itu dia tidak dapat memasuki si uterus. Kemudian ada metode diafragma seperti ini. Nah, metode diafragma ini dia tuh merupakan alat kontrasepsi. Gunanya tuh dia untuk menutupi si uterusnya, sehingga tuh kalau uterusnya kan udah ditutupin, sehingga dia mencegah sel sperma membuat sel telur. Kemudian ada metode alamiah. Untuk metode alamiah kan tadi ada hormonal sama non hormonal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang hormonal terlebih dahulu. Untuk yang hormonal, yang pertama ada pil KB. Nah, pil KB sendiri dia merupakan suatu alat kontrasepsi yang diminum wanita berupa pil atau tablet. Kemudian ada metode suntik. Nah, suntik sendiri dia itu fungsinya untuk mencegah lepasnya sel telur dari induk telur wanita, dan dia tuh biasanya mengenalkan lendir mulut rahim sehingga tuh spermatozoa atau sel mani dia tidak dapat masuk ke dalam rahim si wanita. Kemudian ada implan. Nah, implan sendiri merupakan alat kontrasepsi berbentuk susuk. Dia tuh biasanya dipasang di lengan bagian atas. Nah, kemudian ada non hormonal. Nah, non hormonal itu yang pertama ada IUD. Nah, IUD sendiri tuh dia merupakan alat kecil. Dia tuh biasanya terdiri dari plastik yang lentur. Nah, dia dimasukkan ke dalam rahim dan harus diganti pada masa-masa tertentu. Kemudian ada tubektomi. Nah, tubektomi ini dia disebut dengan MOW atau metode operasi untuk wanita. Nah, dia itu dengan cara menutup saluran tuba falopi dengan pembedahan sederhana, dan dia itu juga diperlukan anestesi lokal. Nah, untuk tubektomi sendiri ini dia tuh tidak ada efek samping jangka panjang. Nah, sehingga dia tidak mengganggu senggamanya. Seperti ini gambarnya, dia menutup saluran tuba falopi, dipotong seperti itu. Nah, ada juga MOP. Nah, MOP sendiri dia merupakan metode operasi untuk pria. Kalau tadi kan untuk wanita, nah sekarang untuk pria. Nah, dia disebut juga dengan vasektomi. Nah, dia itu merupakan prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi dari si prianya. Dia itu dengan cara melakukan operasi kecil sehingga tuh alur transportasi spermanya tuh dia terhambat. Nah, kalau dia terhambat kan proses pembuahan tidak dapat terjadi kan. Nah, dan hingga pada akhir tahun 1970-an tuh program KB mulai diberlakukan. Nah, program KB sendiri itu dia tuh menyarankan agar setiap keluarga tuh dia membatasi anaknya hanya dengan 2 anak. Nah, lalu kenapa harus 2 anak? Nah, sini yang pertama tuh kenapa dia harus 2 anak, karena yang pertama dia terhindar dari masalah ekonomi. Soalnya kan kalau banyak anak kan pengeluarannya semakin banyak. Nah, kemudian ada yang kedua, ada kehidupan akan lebih layak. Kemudian pendidikan anak juga akan lebih baik. Sama yang terakhir, kesehatan anak juga akan lebih baik. Nah, kemudian lalu bagaimana nih caranya merencanakan kehamilan? Nah, yang pertama itu ada rencanakan kapan akan memakai kontrasepsi. Yang kedua, tentukan jumlah anak. Terus tentukan usia berapa anak melahirkan. Terus tentukan berapa jarak usia anak yang akan dilahirkan. Jadi jarak antara si adik sama kakak tuh ditentukan jaraknya. Nah, jadi apakah ada yang ditanyakan Bu-Ibu? Saya mau tanya, bagaimana jika keluarga tidak melakukan program KB tersebut? Nah, apa yang terjadi jika keluarga tidak melakukan
tidak melakukan program KB. Nah, yang terjadi ini jika keluarganya dia tidak melakukan program KB atau dia tidak ikut program KB, nah kemungkinan besar itu dia tidak dapat merencanakan jumlah anak dan jarak usia anak yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian terutama untuk masyarakat yang kalangan bawah, dia jika tidak mengikuti program KB, nah dia itu nantinya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya seperti itu. Jadi apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oh, baik. Sini saya akan menjelaskan lagi ya. Nah, sini ada berbagai macam kebutuhan dari program KB-nya. Yang pertama ada pangan, pendidikan, sama kesehatan. Nah, ini di sini juga menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Untuk yang pangan, nah jumlah anak sangat mempengaruhi stok kesediaan bahan pangan. Nah, contohnya tadi kan dia tidak melakukan KB, maka semakin banyak anak, maka kan dia kebutuhan pangannya kan dia juga semakin tinggi. Terus untuk kesehatannya, nah dari segi kesehatan, jika kebutuhan pangannya tadi tidak memenuhi standar kesehatan, maka tuh dia akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, sehingga tuh dia dapat meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas. Nah, kemudian untuk pendidikannya, nah jika anak mempengaruhi jumlah anak tuh juga mempengaruhi dari segi ekonomi. Nah, jika ekonominya misalnya dia tidak memadai, maka kan kebutuhan pendidikan anak kan juga akan sulit terpenuhi. Nah, maka dari itu dengan adanya program KB ini diharapkan tuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat pun semakin terjaga. Masyarakat juga menjadi lebih bisa mengatur biaya untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Nah, pada akhirnya kan terjadi kesejahteraan keluarga pun juga akan semakin baik. Nah, maka dari itu ayo ibu-ibu semuanya, mari kita ikut KB, mari kita ikut sukseskan program pemerintah untuk hidup yang lebih baik. Oke, semangat, ayo ikut KB, 2 anak cukup. Ayo kita jel-jel, kita ngomong seperti itu ya. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Yeay, oke, terima kasih Bu-ibu, Bapak-bapak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.